Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kalau sebelumnya kita mengupdate bagaimana perkembangan Gunung Semeru, pemirsa, sekarang kita akan mengupdate bagaimana perkembangan Gunung Merapi yang juga masih menunjukkan aktivitas kegempaan maupun suara guguran yang intensif. Asap kawah putih dengan intensitas tebal setinggi 50 meter di atas puncak kawah masih terlihat jelas dari Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah Yogyakarta. BPP TKG Yogyakarta mencatat sejak semalam suara guguran terdengar 2 kali dari pos Babadan dan Jerakah dengan intensitas yang sedang. Ya, sementara itu hingga siang tadi Merapi juga menunjukkan aktivitas kegempaan sebanyak 14 guguran, 23 kali hembusan, 191 kali gempa multifase, dan 3 kali tektonik jauh. BPP TKG Yogyakarta masih menetapkan Gunung Merapi pada tingkat siaga atau level 3 dengan radius aman 5 km dari puncak gunung. Sementara warga diminta waspada dengan potensi bahaya berupa guguran lava, lontaran material vulkanik, dan awan panas. Ya, sementara itu aktivitas vulkanik berupa letusan dan gempa pada Gunung Api Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terpantau mulai menurun. Meski demikian, berdasarkan pengamatan di pos pantau Gunung Ile masih mengeluarkan abu letusan setinggi 500 meter dari puncak gunung dan hingga kini status gunung level 3 atau siaga diminta warga untuk tidak mendekati radius 4 km dari puncak gunung. Jumlah pengungsi Gunung Ile Lewotolok mencapai 7.968 orang, tersebar di 17 posko pengungsian. Ya, pemirsa, langsung saja saya akan tanyakan kepada Dr. Devi Kamil Syabana, Kasubdit Mitigasi Gunung Api Wilayah Timur PVMBG. Selamat malam, Pak Devi. Selamat malam, Mbak Caca dan pemirsa TV One. Ya, Pak Devi, ini bagaimana melihat aktivitas kegempaan yang mungkin terjadi, mungkin upaya mitigasi yang dilakukan, seberapa ini bahaya, bagaimana warga harus mengantisipasi, seperti apa, Pak? Ya, memang saat ini periode di mana beberapa gunung api mengalami erupsi yang relatif bersamaan ya. Tapi sebetulnya erupsi yang terjadi saat ini bersamaan ini bukan pertama kalinya. Jadi ini adalah hal yang biasa, bertahun-tahun kebelakang juga memang beberapa gunung api erupsi bersamaan. Nah, untuk mengantisipasi ini, upaya mitigasi yang dilakukan oleh kami PVMBG adalah selalu melakukan monitoring selama 24 jam setiap hari. Kami memiliki pos pengamatan gunung api yang ada di sekitar gunung api untuk memantau aktivitasnya antar waktu dan menyampaikan informasinya kepada masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, untuk yang berada di dalam kawasan rawan bencana tentunya perlu melakukan evakuasi, namun di luar itu masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, Pak Devi, sebenarnya kalau kita katakan paling berbahaya, agak tidak mungkin kan, pasti semuanya berbahaya. Tapi mungkin istilahnya paling tidak bisa terprediksi, Pak, arah gugurannya, sifatnya, sehingga ini menjadi wujud antisipasi warga. Mengingat erupsi ini ada Gunung Semeru, Ile, dan juga Merapi. Seperti apa, Pak? Ya, saya bisa katakan bahwa tidak semua gunung tidak mudah untuk diprediksi ya, nanti aktivitasnya akan seperti apa. Tapi ada beberapa gunung api yang sudah memiliki pola yang cukup teratur, misalnya untuk arah guguran, ini biasanya akan mengalir ke lembah yang lebih rendah dan arahnya ini biasanya sudah untuk beberapa gunung api sudah jelas, seperti di Merapi ini arahnya ke tenggara, kemudian juga sama untuk Gunung Semeru juga ke arah tenggara, dan yang lainnya juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan tentunya untuk kalau dilihat untuk dari segi bahayanya memiliki bahaya yang berbeda-beda ya. Ada yang memiliki bahaya karena lontaran maupun juga ancaman bahaya seperti awan panas, guguran lava, dan lain sebagainya. Dan ini tidak bisa disamakan dan memiliki potensi ancaman bahaya yang sama. Namun seluruh masyarakat yang berada di luar radius bahaya tentunya tidak akan terpengaruh dengan aktivitas. Baik, Pak Devi, untuk Gunung Ile sendiri di NTT, Pak, sudah tercatat 2 kali mengalami dentuman dan cukup keras
saat ini bagaimana kondisinya per hari ini dan ke depan seperti apa, Pak? Baik, untuk Gunung Ile Lewotolok di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, sampai hari ini kami masih merekam letusan-letusan ya cukup intensif pasca erupsi 29 November 2020, belum lagi terjadi erupsi yang lebih besar dari itu. Jadi memang aktivitas atau ketinggian kolom abu ini lebih rendah, namun jumlahnya lebih banyak. Jadi sampai saat ini potensi ancaman bahayanya masih terlokalisir di dalam tadi 4 kilometer, dan kami masih mengimbau masyarakat untuk tetap sabar, tidak beraktivitas dalam radius 4 kilometer, karena peralatan-peralatan kami yang berada di sekitar Gunung Api Lewotolok masih merekam adanya pergerakan magma ke permukaan, sehingga potensi untuk terjadinya erupsi masih sangat tinggi. Baik Pak, kalau untuk Gunung Semeru Pak, pertanyaannya mengingat ini sudah ada luncuran awan panas, ini seperti apa Pak pertanyaannya? Apakah meletus dengan hebat dalam waktu dekat ini seperti apa? Ya, gunung api Semeru ini merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia ya. Jadi erupsi paling tidak setelah tahun 1800 itu sudah mengalami 62 kali periode erupsi, dan ini adalah periode yang ke-62 yang sudah berlangsung sejak 2014 lalu. Jadi erupsi-erupsi yang terjadi utamanya itu berupa lontaran batu atau lava pijar ya, di sekitar area puncak, dan juga aliran lava ke arah tenggara yang utamanya biasanya mengalir sampai 1 sampai 1,5 kilometer. Namun setelah itu juga dicirikan dengan pertumbuhan kubah lava ya di puncaknya, dan ketika kubah lava ini nantinya terisi penuh, dan juga ketika aliran guguran lava yang berada di lembah-lembah itu sudah terisi penuh, maka ketika berat ini kondisinya dengan gravitasi atau maupun dengan dipicu oleh erupsi yang kecil, dia bisa menjadi runtuh dan menjadi potensi awan panas. Baik. Namun demikian erupsi eksplosif seperti di Lewotolok dengan ledakan besar, dengan ketinggian kolom yang tinggi sekali, potensinya untuk seperti itu di Semeru kemungkinannya kecil. Baik, kalau untuk Gunung Merapi seperti apa Pak? Mengingat ini libur akhir tahun, di sekitar Gunung Merapi juga masih ada objek wisata yang buka, bagaimana kemudian himbauannya? Ya, untuk Gunung Merapi saat ini aktivitasnya sedang dalam banyak tadi dilaporkan ya bahwa banyak sekali gempa-gempa multifase. Gempa-gempa ini mengindikasikan sedang adanya pertumbuhan kubah lava. Nah, apa yang kita bisa harapkan atau kita bisa kirakan ke depan adalah kemungkinan terjadinya erupsi eksplosif maupun dengan awan panas, ya, guguran awan panas dari puncak ke arah tenggara. Untuk mengantisipasi ini, masyarakat kami himbau untuk mengikuti arahan dari BPTKG Yogyakarta yang telah menyampaikan sejauh mana radius bahayanya, kemudian juga agar tidak beraktivitas di sana. Baik, terima kasih Dr. Devi Kamil Syabana, Kasubit Mitigasi Gunung Api Wilayah Timur PVMBG atas waktunya.